Selamat malam teman-teman, kembali lagi di konten Marwo. Dalam video ini kita akan membahas tentang kehidupan kita lah, baik sebagai manusia, sebagai mahasiswa atau yang lainnya. Kita akan sharing aja tentang kehidupan kita. Baik. Dimulai dari abang dulu ya. Apa tuh? Gimana cerita abang waktu masa-masa sekolah, masa-masa kuliah? Coba kita dengarkan sedikit cerita dari abang ini. Gimana? Apakah suram atau Introvert. Gimana bang ceritanya bang? Ya, kalau dari saya sih patek dari TK saya putih TK. Anda putih ya? Putih. Anda Saya putih. waktu kecil putih. Putih. Ya. SD putih. SD putih. Masih putih. Masih putih. SMP masih putih. Masih putih. Cuman waktu masuk pramuka mulai hitam. Coklat. Ya. Coklat. SMA coklat, mulai hitam, sangat hitam malahan SMA. Sangat hitam. Dekil. Ya? Dekil. Sekarang masih dekil. Masih dekil. Cuman kalau dibilang punya teman, punya. Ya. Kamu kan teman saya kan? Hmm. Punya banyak teman, pasti punya banyak teman lah. Enggak introvert. Enggak introvert ya. Gimana bang waktu SMP? Apakah seru? Apakah biasa aja? Apakah sangat suram? Gimana? SMP saya termasuk anak yang tidak banyak ulah, maksudnya tuh Anak baik-baik gitu ya? ya baik-baik. Anak baik-baik. Oke. Teman dekat saya waktu SMP Opan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya sebangku terus sama dia. Juara Oh, kelas sempat juara. sempat SD juara. jadi juara kelas juga SD. Jadi juara kelas juga ya? Sampai SMP itu. Kalau dibilang menarik, SMP ya termasuk menarik. Termasuk menarik. Cuman tidak terlalu menarik lah. Intinya ya anak baik-baik gimana sih? Cuman ya tidak terlalu itulah. Tidak terlalu mencolok gitu ya? Saya SMA awal masuk SMA itu cupu. Sangat cupu. Mana satu kelas tuh ya ada teman dari SMP yang sama kan, cuman tidak terlalu lah waktu kelas 1 tuh. Cuman pramuka satu itu kan, kita tuh kan cuman pramuka. Kelas 2 saya jadi ketosis, kelas 3 banyak kasus. Banyaklah konflik sama guru-guru ya, pada guru-guru saya minta maaf waktu kelas 3 saya nakal, karena di tahun kita tuh kan biasanya kan anak IPS banyak buat kasus kan. Di tahun kita kelas 3 kan anak IPA kan, anak IPA yang sering kan banyak buat kasus ya, sampai ibu BK manggil terus kan. Ujung-ujungnya Mas Jul juga yang nyelesain. Buat Mas Jul, terima kasih bimbingannya. Teh telurnya walaupun tidak terlalu enak, cuma nikmat lah. Nikmat ya. Teh telur Mas Jul, mana coklat teh telur. Coklat ya. Tidak pakai telur ayam kampung, tapi pakai telur apa? Pakai telur ayam ras. Wah. Dikocok dengan lidi yang itu terus, tidak ganti-ganti lidinya tuh. Lidi 10 lidi. Lidi ya. Walaupun kalau tingkat higienisnya cuman 50%, 50% ya.
tapi nikmat. Nikmat. Yang pentingnya nikmat. Kuliah ya sampai sekarang saya masih kuliah. Masih kuliah. Masih Ya. kuliah. Belum tamat. Belum tamat. Belum tamat. Setahun lagi tamat karena sempat hancur lah waktu semester 3 4 itu rusak, nilai saya rusak. Oh ya bang, saya mau tanya nih, apa saja kenakalan abang di waktu sekolah maupun di waktu kuliah? Kenakalan yang wah gitu loh. Saya sebenarnya orangnya baik-baik, anak baik-baik. Oh, anak baik-baik. baik-baik. Ya, nggak ada kenakalan ini ya. Ya sebagai kenakalan seorang remaja lah, normalnya. Kenakalan Nggak terlalu remaja. sampai tangkap polisi atau apa, nggak ada. Ada ya. Ya kalau sekolah ya nakalnya sering diitukan sama guru dah. Sering diomongin gitu. Ya sering itu diomongin, sangat sering. Sangat sering ya. Diomongin konflik sama mantan pembina OSIS saya juga pernah. Gara-gara itu rambut saya kan merah kan. Ya. Saya potong botak, kasih siring. Kasih siring. Waktu jam ibu itu ditanya kan, kenapa kamu kasih siring? Kenapa? Ya, biar gaya aja sebenarnya. Oh, gaya. Ya, biar nggak botak polos kan, Oh, kasih iya. siring. Ternyata ibunya nggak suka. Nggak suka. Kalau kamu nggak hilangi siring itu, nggak usah masuk jam pelajaran saya, keluar Ya, kan. bagaimana kita menghilangkan siring-siring yang ada di rambut ini Jadi ya? kalau kita ngilangi siringnya itu botak licin kita. Botak licin, terpaksa botak ini. Nggak Jadi ada rambut sama sekali. anak kelas saya tuh nggak belajar. Oh, nggak belajar. Seminggu sebelum saya minta maaf tuh belum nggak belajar. Kenapa? Mohon maaf ya untuk ibunya. Siapa? Si Ya Anda tahu, ini. kamu tahu. Untuk gurunya. Kenapa Anda yang bermasalah gitu? Kenapa yang Anda yang sewot gitu loh? Karena saya kata ibunya nih masih dianggap public figure di SMA karena mantan ketua OSIS kan. Oh, Nanti iya. ngasih contoh yang nggak baik ke adik-adik. Oh, Saya juga merasa salah sebenarnya. merasa salah ya. Cuman di waktu itu kan ego kan tinggi kan. Ego tinggi. Sangat tinggi. Udah minta maaf, udah clear nih. Udah clear ya. Ada lagi. Ada kasus lagi. Apa sama tuh? ibu yang sama juga. Apa itu? Ya masalah apa lagi tuh? Ada nih teman di kelas tuh, Aldi, Aldo, Muja nih. Kami kan berempat kan yang itu dalam itu kan centengnya lah. Mereka ngajak saya ke perpus. Kami emang sering ke perpus kelas 3. Baca buku seharusnya ya. Baca buku. Memang ya? baca buku. Memang baca buku. Sambil makan kan perpus kita kan ada makanan kan. Oh iya iya. Nggak usah masuk katanya. Nggak usah Kita nggak masuk. usah masuk jam pelajaran ibu yang tadi. Jadi saya ngikut kan, nggak enak kan. Nggak taunya malah kasus. Karena tidak ikut kelas. Saya ikut kelas, merajuk lagi ibunya. Oh. Sebelum saya malah dibilang dia kerok, dan padahal kan saya enggak. Oh. Malah kami itu disuruh minta maaf lagi. Saya nggak mau kan, nggak belajar itu, sempat nggak belajar sebulan lebih lah. Ujung-ujungnya anak kelas saya itu udah minta maaf, belajarnya nggak di kelas tapi di ruang OSIS. Oh, di ruang. Kecil, pengap, nggak ada AC, nggak ada kipas tuh kan. Iya iya. Ya daripada saya belajar di situ, lebih baik saya keluar aja. Saya nggak ikut. Itu tuh sebelum UAS gitu. Belum puas. Pas UAS minta maaf. Minta maaf. Maaf-maafan, halal bihalal. Halal bihalal. Itu kenakalan waktu SMA. Nggak nakal sebenarnya. Saya ini anak baik-baik. Kalau nakal nggak mungkin ya gitu OSIS kan. Iya iya. Ya, kalau kuliah ya nakalnya paling malas itulah. Malas. Malas. Waktu semester 3, semester 4 itu saya malas, jadi risikonya sekarang kan. Memang kalau penyesalan itu kan datangnya di akhir kan. Iya. Ya mau gimana lagi ya, jalani aja kalau sekarang ini. Nggak ada. Kalau abang nih gimana nih waktu SD, SMP, SMA nih lo kuliah, seru atau
biasa aja atau introvert gimana? Kalau saya sih waktu SMP ya, waktu SMP itu ya cukup cukup seru, Cukup seru. cukup seru. Dengan rombongan Patu Enden kan, Patu Ya. Enden bonek, Bonek, sepatu enden dan lain sebagainya. Makari. Ahmad Kari juga. Itu waktu SMP itu sering banyak kasus. Kalian tuh Yang- kan yang saya sering dengar cerita kan, sering ngintip, kalau nggak saya nggak ngintip dari plafon kan. Ya si Bodak ini tahu, si Patu Enden ini pasti tahu. Patu Enden badannya kan besar, kok bisa manjat-manjat Bisa. plafon? Bisa. Bisa waktu itu Saking bisa. niatnya mau ngintip. Mm-mm. Lubangnya tuh kasih nama kan. Dikasih nama ini lubangnya Ini buat lubang. tip ya, bukan lubang yang lain. Ya, ini lubang. Ini lubangnya Dudinden, ini lubangnya saya, dan ini lubangnya Bonek. Ada apa? Posisi-posisi tersendiri. Masih kecil udah bokep ya. Ya, itu wajar karena masa-masa pubertas. Ya, saya juga gitu waktu SMP. Saat SMP itu ya kami yang bisa dibilang anak-anak unggul ya, anak-anak kelas Unggulan. unggulan di masa itu. Dijual mahal berarti. Dijual mahal, sangat mahal. Itu kita sering tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti upacara. Oh, nggak mau upacara. Nggak mau upacara. Lebih baik di plafon. Lebih baik kita di plafon kelas. Ya. Itu kalau misalnya Atau di ruang UKS. kalau sak cirit di plafon nih gimana lu? Saat sirit terpaksa turun. Ketahuan. Bukan ketahuan lagi. Kencing misalnya kencing Kencing ya, di botol. siapin botol aqua di sana. Sering kita tidak ikut upacara, sering kita juga Senam. nggak ikut. Senam juga termasuk. Oh, Juga nggak termasuk. suka senam. Nggak suka senam. Kenapa nggak suka senam? Dan juga hari Jumat itu kan ada kayak apa? Siraman rohani. Siraman rohani, Kalbu. kolbu. Oh, Kita juga nggak ikut. berarti Kita cuma mendengarkan, cukup mendengarkan cukup aja. mendengarkan dari jauh. Nggak usah Itu kan ikut. pakai toa, jadi kedengaran. Pakai mic. Jadi kedengaran Gitu. dari lokasinya di lapangan ke kelas, jadi kedengaran. Kita cuma mendengarkan, bukan melihat. Itu gimana komentar Z Aladin waktu Oh, kebetulan dia tidak Sibuk. tahu, Oh, dengan permasalahan sibuk aja keliling-keliling Ula Mandar aja. sibuk aja dia. Sibuk. Z Aladin ini siapa sebenarnya? Dan Aladin ini adalah salah satu guru yang ada di SMP kan. Guru Bukan biologi. bukan bapak kamu. Kalau di rumah ya bapak. Kalau di sana guru. Nah, kita lanjut SMA. ke SMA ya. SMA. Ke SMA. Masuklah kamu kembali lagi ke Kembali lagi. ke saya kan. Kembali lagi si bapak anjing ini ya. Kita Berteman ketemu lagi. berteman lagi. Dekat lagi. Dekat lagi. Itu semenjak SMP, SMA itu banyak kenakalan yang kami perbuat. Seperti misalnya memakai sepatu anak band, saling menukar sepatu. Yang kedua, kami botak Kasih siring. dikasih siring, Pakai topi. pakai Topi topi distro. topi distro yang warnanya warna Terang, cerah. warna cerah gitu loh. Kayak Jawen ya, Nah. kayak orang-orang Jawa-Jawa dusun Ya pelosok. kayak ya aku proy kuli-kuli. Kuproy, kayak kuproy. Zaman itu keren. Zaman itu keren. Zaman itu keren. Zaman Kalian itu jangan keren. salah sangka dulu. Jangan salah Zaman sangka itu dulu. keren. Nah, dan yang lain lagi nih, di waktu
jam pelajaran olahraga. Itu hobi kita tuh, melihat Hobi. iku tuh, Nah, melihat burit. burit-buritnya para wanita. Soalnya burit wanita ini cukup Ada cukup waktu berisi. kita SMA tuh kan burit favorit tuh kan ada kan waktu kita Ada. kelas 1 tuh kan pokoknya kalau cewek itu udah olahraga Batu Enden, kamu pasti tahu Batu Enden. Pasti tahu ya. Batu Enden, Pasti Bonek, Mat Kari itu tuh yang bokep ada tuh. Abdal, EB apalagi Pasti tahu. pasti tahu. Pokoknya kalau dia udah olahraga, tahan kita nggak Tahan. permisi keluar cuman mau lihat buritnya itu kan. Ya, ya, ya. Maklum. Maklum. Memang indah. Memang Saat indah, itu memang saat- indah. Memang Apa buritnya orang Brazil. buritnya Indah. orang indah. Ya. Indah. Sudah sewajarnya cowok-cowok Idaman gitu. para siswa SMA tadi. Dan juga saat pada jam olahraga ini saya sama Silon waktu itu sekelas ya. Oh, Waktu Lon kelas sama dua, Lon ya. Yang gayanya Sehabis suka gini kan? gitu. Sehabis jam pelajaran olahraga ini sering pulang ke rumah. Sering Mandi. pulang. Hanya untuk mandi, Iya kan? hanya untuk berdandan kembali. Sebelum WC di belakang kelas saya itu kan bagus baru kan? Ya. Baru dibuat kan? Kita sering mandi loh kan? Sering mandi, kita balik mandi, Bolos cuman mandi. cuman mandi sambil bawa baju ganti ya hitam putih abu-abu atau baju batik. Dan juga waktu klimaksnya itu waktu kelas 3 kalau nggak salah ya, kita ada kasus sama guru sejarah. Oh, saya tahu nama ibunya tuh. Ya, saya tahu, kamu tahu kan? Ibu Yun. Bukan. Itu beda lagi. Namanya Ibu Sis. Ibu Sisriani ya, maaf ya untuk Ya. Sisriani. Waktu itu kita kan ada kayak kuis untuk apa? Ujian semester itu. Ada kuis-kuisnya. Wants to be 1 millionaire. Bukan. Bukan. Ada kuis kayak ada kisi-kisi gitu untuk ini nanti yang akan keluar. Kisi-kisi itu bukan kuis. Sama aja. Beda. Beda Beda. ya. Ada kisi-kisi yang diberikan khusus kepada kita. Ya. Saat itu saya sekelas sama si Raju. Apa sama ya. siapa? Selaku dia ketua kelas Ya. di sana. Wakil saya Nah. juga dia waktu di OSIS tuh. Waktu Ibu Sisrin ini mau permisi sebentar karena ada urusan, keluar dia kan. Kuisnya ini, soal-soalnya ini tertinggal di kelas. Langsunglah pikiran jahat ini tadi kan Nah, tinggal lu itu salin. tinggal. Salin. Yang punya idenya ini kebetulan si apanya, ketua Apa kelas. ini ya, memang kriminal Ya. Kriminal. Waktu itu kita menutup pintu dan semua jendela dan horden-hordennya juga supaya kalau saya tidak ada melihat, tidak ada yang mengadu. Jadi kalian takut ya sama kelas lainnya? Ya nanti yang para oknum-oknum yang ada di kelas ini nantinya takut disebarin. Itu bisa ketahuan gimana? Itu saya nggak tahu ya, mungkin ada di dalam kelas ini. Memang di kelas kan ada yang ember, ada yang Mungkin ada Cari yang muka, ember cari kan? muka gitu ya. dapatnya muka anjing. Waktu itu ketahuan Ya ketahuan. terus dia nggak ngajar lagi di kelas kita sampai lulus. Meraju. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya Kayaknya saya nggak tahu masih, ya. kayaknya masih. Kita kan belum ketemu lagi kan. Ya harusnya itu kita silaturahmi lah. Silaturahmi. Kayak kita waktu bukber tiap tahun SD kan. Ya kita kan bukan bukber sama-sama kita aja kan. Ya. Kita sama gurunya silaturahmi.
Ya masalahnya yang SMA ini belum pernah kejadian kan. Belum pernah Kita kejadian. silaturahmi sama guru-guru dan itu. Semoga nantinya ada lah Ada acara seperti itu ya. momen itu. Entah nanti teman-teman kita udah jadi orang semua kan. Waktu silaturahmi ya udah ada waktu kalau sering orang bilang Apa? kalau ngumpul temu kangen alumni. Temu kangen alumni. Ya, mungkin ada Oke, nanti oke. dari teman-teman kita yang mau ngadain acara kayak gitu kan. Hmm. Kan tahun ini kan rata-rata udah tamat angkatan Udah tamat. SMA kita kan. Udah otomatis dari pekerjaan gitu. Ada juga tip itu nganggur itu. Jadi sampai sekarang miskomunikasi ya. Miskomunikasi sama ibu itu. Semoga nantinya bisa baik lagi karena guru itu jangan sampai kita lupakan walaupun dia itu jahat adalah, ya, pahlawan tanpa tanda jasa. walaupun dia sering jahat sama kita. Saya sayang sama Ibu Krismar, sayang. Sayang ya? Sayang. Oke. Walaupun dia sering hukum saya, ngusir atau gimana, tapi saya sayang sama dia. Rambut itu mungkin gara-gara saya sering kasus sama dia dulu kan. Rambut saya kalau gondrong mirip sama rambut Ibu. Mirip ya. Mirip. Ya. Jadi Ibu Rismar, saya ucapkan terima kasih bimbingannya selama ini. Top pokoknya. Anggi masih jadi anak sayangan. Selanjutnya itu di waktu kuliah ya Pak. Ya, jadi Loka, abang nih kuliah sebenarnya gimana? Kok bisa terlambat tamatnya tuh? Nah, jadi cerita awalnya gini. Itu waktu semester awal itu saya rusak, sangat rusak. Dalam artian ya sering minum AM, Ya, sering juga clubbing gitu. Iko ngentot juga sering ngentot. Kalau ngentot juga enggak. Ya untuk Pokoknya- bapaknya Peri tonton video ini. Pokoknya ya hampir tiap malam lah di kontrakannya teman, ya paling sekitar 5 atau 6 orang gitu. Bawa AM sebotol. Jadi sebotol satu orang. Itu habisnya semester 1 aja itu. Semester 1, semester 2. Yang kayak gitu tuh. Sampai waktu mau beli AM itu kan jauh, harus turun ke kota dulu. Jadi kosan saya itu dekat sama perumahan desa di sana di Kaliurang itu. Jadi kalau mau turun ke kota ya paling cuman 20 menitan. Jadi turun ke kota, ada satu teman saya ini anak Kalimantan juga. Dia ini hobi mabok dia. Hobi AM, hobi yang lain-lain sebagainya. Kanji nggak dia? Ya termasuk kanji ya kanji. Kanji gimana dalam artian apakah pebokep, apakah memang hobi ngentot? Bukan, dalam artian ya cuman pemuas nafsu kayak gitu. Oh, grepe-grepe. Grepe gitu. Nggak apa-apa. Jadi awalnya itu kita mau beli AM, pakai motor dia, pakai motor. Nanti lo abang nih hobi juga grepe-grepe. Enggak. Pemuas nafsunya Pemuas nafsunya cuman coli. coli. Jadi ceritanya itu temanku ini ya namanya Erwin ya. Dia sering ngajak saya mau beli AM ke bawah ke kota. Kita kan pakai motornya dia, motor CBR-nya ini. Kebetulan dia ganti knalpotnya jadi knalpot racing. Oh, kayak orang dusun gitu. Cak Ya, Roy. ganti, kan. Nah terus balik dari AM itu di persimpangan apa namanya itu ya, pokoknya lupa sebelum UI kan itu ada lampu merah sebelum UI itu, lupa namanya. Itu ada kejadian kecelakaan yang mobil nabrak ini burjo. Terus Mobil nabrak burjo itu kan rame sebelum ada polisi. Itu si RW ini ngeber
Ngeri. ngeper itu. Terus warganya di sini marah ditunjuk kayak gini, tunjuk. Terus malah balik lagi dia mau ke kosannya dia, balik lagi, turun lagi, dikejar pakai motor, tangkep, langsung digebuk. Kaminya langsung digebuk. Mati. Enggak mati. Terus kebetulan ada polisi lewat, mobil polisi lewat. Kok bisa ada settingan berarti ini? Bukan Prank. settingan. Itu kan memang ada kecelakaan. Oh di ya. sana. Terus Kita digebuk. saya jadi polisinya nih. Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Ada apa nih? Nah, gimana respon kalian nih? Bukan gitu. Bukan gitu. Coba dengerin dulu Bang. Cerita saya. Dipersingkat Bang, lama nanti Bang. Itu waktu pas sudah digebukin, kita langsung diamankan sama polisi. Ditanya, itu kenapa tadi gini ceritanya. Terus diperiksa ininya. Kita kan bawa barang yang mencurigakan di dalam kantong plastik ini warna hitam. Tahunya isinya amber. Terus diamankan ambernya ini. Ya, positif itu untuk polisinya. Terus kita nginep di situ semalam, ditahan di situ semalam. Terus paginya itu si pacarnya Erwin ini datang menjemput. Oh, kayak Dilan. Bukan. Waktu Dilan ditahan, datang Milia. Bukan ceritanya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Kita dijemput pulang. Saya rusak itu waktu magang karena saya terlambat Tahun. karena saya tidak juga mengikuti remedial dan langsung balik ke sini ke Jepang. Ya ulang 1 tahun. Tapi kan sekarang kan udah tamat kan. Sekarang kan alhamdulillah udah tamat. Jadi gimana rasanya pengangguran nih? Cukup menyenangkan gitu. Pengangguran aja terus. Bukan pengangguran terus. Kan menyenangkan. Ya termasuk menyenangkan sih, tapi ya lama-lama juga membosankan gitu. Nggak ada Rencananya kerjaan. gimana rencananya? Rencananya itu ya mau nyari kerja maunya di Medan sih. Kalau nggak di Medan ya di Aceh. Kenapa di Medan? Kan ada itu di Medan. Ya bukan karena itu. Memang saya ingin ke Medan, jalan-jalan ke Medan juga. Dan juga pengen cari kerjaan di Riau. Karena di sana ada adik-adikan juga di Riau. Nanti abang nggak fokus kerja, malah fokus ngentot nanti. Bukan, saya orang yang nggak seperti itu. Ya maksud aku kan bukan itu, kan cuman sekedar Gurawan. Maksud saya itu kan nanti abang ke Riau, ada adik-adik kan, nanti malah ya positif boros itu tuh. Masalahnya kalau kita lagi dekat itu kan nggak mikir kadang kita tuh kan. Ya, memang kadang nggak pikir. Nanti boros nggak jadi nabung. Apa kan menikah muda katanya? Bukan enggak. Aku nggak nikah muda. Anin kan menikah muda. Itu kan beda lagi. Beda jauh sama saya ya. Ingat ya, beda jauh. Jadi kenapa nggak cari kerja di Bengkulu atau di sini? Kalau dapat di Bengkulu sih ya nggak masalah. Berarti di mana dapatnya ya? Nah, di mana Cuman dapatnya juga. maunya. Nah, cuman maunya nih kalau nggak di Aceh, di Medan. Kalau boleh nggak tahu di- apa pekerjaan yang abang intai-intai ini? Kalau saya sih perbankan ya, sebagai lulusan perbankan ya, perbankan ya, tadinya ke perbankan. Bangkir. Jadi bankir gitu. Teler. Bukan tellernya, di dalamnya CS. yang lebih tinggi lagi, CS. SDM-nya. Saya rencananya mau ngambil itu rencananya.
bagus lah kalau udah ada rencana kan, tinggal cari aja. Tapi sekarang kan susah cari kan, susah. apalagi kita dengar info dari EB sama Rahman kemarin kan di Jawa kan, lulusan Susah. corona kan agak sulit untuk diterima. Memang agak sulit kalau di Jawa. Abang tuh masuk lulusan corona nih. Lulusan corona sangat sulit. Kayaknya tahun depan aja tamat serempak saya bang. Enggak, itu nanti saya di DO. Sah. Sah nanti. Berarti telat setahun abang kuliah ya, harusnya 3 tahun. Harusnya 3 tahun. Jadi 4 tahun. 4 tahun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semua itu ada waktunya masing-masing ya. Luluslah di waktu yang tepat. Bukan tepat waktu. tepat waktu ya. Harusnya tepat waktu. Harusnya Saya tepat waktu. bilang kayak gitu tadi karena saya tidak tepat waktu. Sip sih sebenarnya. Jadi Jadi saya tanya balik nih Mbak, apa rencananya untuk masa depan nih, abang ini? Rencana ke depannya? kita kan cuma bisa berencana kan. Ya. Kalau yang bentukannya kan masih Tuhan kita kan. Siapa tuh abang? Allah. Allah SWT. Ya kalau rencananya kalau sekarang fokus kuliah. Fokus kuliah ya. Ya fokus kuliah tamat lah. Teman-teman saya udah tamat kan, terasa lah. Nggak enak ini terasa. Sekarang terasa. Udah lihat teman-teman sudah, apalagi Jadi iri gitu ya bang? iri itu bukan. Bukan ya? Enggak iri. Saya senang teman-teman saya tamat. Senang. Nah. Cuman ada rasa gimana rasanya itu? Iba. Ibanya bukan ke diri saya. Ya kalau diri saya pribadi ya memang risiko kan dari pengalaman ya, kenapa dulu nggak rajin. Kalau rajin kan udah tamat mestinya kan. Ya kalau sekarang iban itu ke orang tua sebenarnya. Ke orang tua. Kenapa? Ya saya tahu, apalagi waktu sepupu saya wisuda kemarin kan, keluarga sepupu saya, keluarga besar lah. Keluarga saya itu banyak lihat sepupu saya kan, banyak pergi nengok lah wisuda. Ya positif kan, ya sebenarnya nggak apa-apa. Mereka nge-share di grup keluarga kan, saya nge-share foto. Ya saya tahu perasaan orang tua saya kan waktu itu. Saya kan lagi di rumah tuh. Nah, jadi daripada nantinya orang tua saya melihat saya di rumah nggak ada itu kan, ya kan saya di rumah kan. Kalau sekarang kan, kalau Senin sampai Jumat kuliah kan online kan. Nah, jadi daripada mereka terbawa suasana hati kan, lebih baik hari itu saya keluar hari itu. Cari aktivitas lah, main futsal, ngumpul sama teman, kebun. Paginya kebun, siangnya ngumpul, sore main futsal. Ya itu sih kasihan sebenarnya sama ya. Itu sepupu saya udah tamat, teman-teman saya sudah semua. Saya kan belum kan. Jadi masih jadi beban orang tua lah. Jadi fokusnya sekarang tamat ya. Kalaupun perihal nantinya masalah bekerja, ya mudah-mudahan kalau misalnya nanti udah tamat, kalau masalah pekerjaan ya semua orang pasti mau jadi PNS kan. Ya walaupun tidak semuanya, tidak kita pukul rata ini jadi PNS, tapi kan rata-rata kita yang dari dusun ini kan orang tua pasti nyuruh jadi PNS kan. Pengen jadi PNS kan. Ya kalaupun ada buka lowongan CPNS, tes perihal lulus atau tidaknya nanti kan. Tapi kalau misalnya belum ada buka, kalau masalah kerja saya siap kerja dimana aja lah. Yang penting ijazahnya pakai. Mau itu di swasta, mau itu ini di mana, mau jauh ditaruh di pelosok-pelosok Indonesia juga nggak apa-apa, asal kerja kan.
Itu intinya. Tapi kalau goals awalnya ya tetap PNS kan. Orang tua juga nyuruh jadi PNS. Ya kalau misalnya orang tua itu ada saran dari orang tua, ikuti aja. Karena saya udah belajar dari pengalaman kan. Awal kenapa saya bisa telat ini, karena tidak dengar kata-kata orang tua sebenarnya ini Bang. Orang tua tuh dan memang udah dari awal sebenarnya melarang saya masuk Mapala kan, tapi saya ingkar. Ya memang saya tidak rusak gara-gara Mapala sebenarnya, memang gara kemalasan saya sebenarnya kan. Cuman kan kalau kita lihat dari sisi lain, ya kata-kata orang tua ini tadi yang awalnya ini melarang kita itu, ya harusnya jangan kita langgar lah, harusnya kita ikuti sebenarnya, harusnya. Karena kalau mau sukses itu ya ikutilah kata, apalagi kata ibu itu sangat besar pengaruhnya, doanya sangat itu pada kita. Ya satu lagi, saya juga sering bohong dulu tuh sama orang tua. Ya sering bohong, bilang kuliah aman, datunya sekarang faktanya enggak kan. Ya jadi penyesalan aja lah ya untuk teman-teman yang masih kuliah kan, yang masih semester awal. Pokoknya rajin lah, memang harus jadi mahasiswa itu aktif organisasi atau gimana, cuman fokuskan kuliah itu nomor 1. Adik saya mana? Adik saya tahun ini masuk kuliah kan, jadi nambah lah bebannya. Memang harus tamat ini, nggak bisa nggak, karena saya berprinsip dari mana saya masuk, apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan walaupun itu telat. Ya untuk teman-teman semua, intinya jangan nakal boleh, asal masih ingat tujuan awal intinya. Jangan sampai nakal-nakal nih sampai tangkap polisi, yang wajar-wajarnya aja lah sebagai remaja. Nakal sewajar-wajarnya. Ya, jangan nanti kita nakal waktu udah nikah kan, bahaya itu. Pokoknya selagi muda nih terabas aja lah, harus siap menerima risiko. Tapi kita terabas saja, menerima risikonya kayak gini, kita ngedot hancur sudah. Jadi rencana abang ini nikah kapan? Rencananya sih di umur target 26-27. Kenapa lama bang? Karena saya nanti nggak subur lagi itu. bukan gitu. Karena saya mau menikmati masa mudanya ini, masa muda bersama teman-teman, sama yang lain gitu. Masih mau main lah Mau main intinya. Belum kepikiran sampai ke sana. Oh jodohnya ada jodoh, calonnya belum untuk ini. Sambil nyari ya, nggak apa-apa. Terus ada lagi nggak yang abang mau tanya nih? Untuk kali ini belum cukup ya. Cukup. Kalau cukup ya kita tutup. Baiklah, konten kali ini cukup mengesankan lah ya. Cerita-cerita dari saya, cerita-cerita dari abang anjing ini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya kami ini ya cuman marwo ya. Marwo ke bahasa Indonesia itu mengobrol. Jadi di konten ini ya yang baiknya diambil, yang buruknya ya nggak usah. Ini sebagai sharing pengalaman kita aja. Sharing. Tidak ada maksud lainnya. Bagi nama-nama yang disebutkan ya itu memang real, memang nama asli. Cuman kami tidak maksud menyinggung kalian. Ini hanya sebagai ingatan kami lah, pelengkap cerita. Nggak mungkin kalau namanya disamarkan, nggak enak lah. Memang Memang kayak orangnya kayak gitu kan.
Kami ini apa adanya aja lah. Yang mau lihat-lihat, mau nonton-nonton, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi cukup sekian dulu ya. itu ya konten kami hari ini. Nantikan konten-konten Marwo selanjutnya. Saya Mijil. Saya Ferry. Selamat malam.